Di tengah gugusan Pulau Nusantara, Sumatera berdiri sebagai penjaga salah satu ekosistem paling penting di bumi. Hutan tropisnya pernah menjadi benteng yang hampir tak tertembus, tempat kehidupan tumbuh dan berkembang selama ribuan tahun. Namun kini, benteng itu perlahan retak. Deforestasi di Sumatera bukan hanya sekedar kabar buruk. Ini adalah tren yang semakin meningkat. Pembukaan lahan besar-besaran, ekspansi perkebunan, pembangunan industri, dan aktivitas ilegal telah mengubah wajah pulau ini dalam waktu yang singkat. Hutan yang dulunya rapat dan hijau, kini berganti menjadi area kosong, tanah hangus, atau hamparan monokultur yang tidak lagi menyimpan keanekaragaman hayati. Setiap pohon yang tumbang berarti hilangnya penopang kehidupan, dan kehilangan itu terjadi lebih cepat dari kemampuan alam untuk memulihkannya. Sumatera bukan sekedar pulau, ia adalah satu-satunya rumah bagi berbagai spesies endemik dunia. Di sini hidup harimau Sumatera yang tersisa hanya ratusan. Di sini berjalan badak Sumatera, salah satu mamalia paling langka di planet ini. Di sini bergelantungan orang utan Sumatera, spesies yang cerdas namun sangat rentan. Tak hanya fauna, kehidupan flora juga terancam. Salah satunya adalah bunga Rafflesia arnoldii, salah satu bunga bangkai terbesar yang ditemukan di hutan hujan Pulau Sumatera. Jika hutan menghilang, mereka tidak punya alternatif. Mereka tidak bisa bermigrasi ke benua lain. Mereka tidak punya habitat cadangan. Mereka hanya punya Sumatera. Kehilangan habitat mendorong satwa liar keluar dari zona aman mereka. Mereka mencari makanan di kebun warga, memasuki desa, dan terbentur dunia manusia yang tidak dirancang untuk mereka. Akibatnya, konflik muncul, harimau masuk ke permukiman, gajah merusak kebun, dan orang utan berkeliaran di ladang. Konflik ini merugikan kedua pihak. Manusia merasa terancam, dan satwa seringkali menjadi korban terakhir. Kerusakan hutan tidak berhenti pada hilangnya flora dan fauna. Ia merembet ke kehidupan manusia. Tanpa akar yang menahan tanah, banjir dan longsor menjadi lebih sering. Tanpa tutupan hutan, suhu meningkat dan pola iklim berubah. Kebakaran lahan menciptakan kabut asap yang menyesakkan, mengganggu kesehatan jutaan orang. Ini bukan lagi cerita tentang hewan dan pohon. Ini cerita tentang kita dan masa depan generasi berikutnya. Meskipun tantangan besar, selalu ada upaya untuk melawan. Di berbagai daerah, masyarakat lokal bekerja sama dengan konservasionis untuk memulihkan hutan yang rusak. Program reforestasi terus dilakukan. Patroli hutan menjaga kawasan yang masih tersisa. Pusat rehabilitasi merawat orang utan yang kehilangan habitatnya. Setiap pohon yang ditanam, setiap satwa yang diselamatkan, setiap hektar yang dipertahankan adalah langkah kecil menuju pemulihan. Pertanyaannya, mengapa penghancuran ini terus berlangsung? Jawabannya tidak sesederhana satu alasan. Ada faktor ekonomi, kebutuhan industri, perluasan kota, dan lemahnya pengawasan. Ada kepentingan jangka pendek yang seringkali mengabaikan dampak jangka panjang. Namun satu hal pasti, hutan yang hilang tidak bisa kembali dengan sendirinya. Kita mungkin tidak tinggal di Sumatera, tetapi kita semua terhubung. Setiap keputusan kecil, dukungan terhadap produk berkelanjutan, kampanye penyadaran, donasi konservasi, atau suara kita di media sosial dapat memberi dampak nyata. Perubahan besar dimulai dari banyak tindakan kecil. Hutan Sumatera adalah warisan dunia.
Ia menyimpan kehidupan yang tak ternilai, keindahan yang tak tergantikan, dan peran penting bagi keseimbangan bumi. Masih ada waktu, masih ada harapan, dan kita semua adalah bagian dari harapan itu. Menjaga hutan bukan hanya tentang melestarikan alam, ini tentang menjaga kehidupan. Di Sumatera ini luluh.